Halo? Dengan siapa nih saya bicara? Dengan Kakak John. Oh, Kakak John. Apa kabar Kakak John? Baik-baik, Eton di sana apa kabarnya? Baik-baik juga Kakak John. Puji Tuhan, sehat-sehat selalu Kakak John. Sudah lulus SMA atau belum? Sudah Kakak John, sudah. Bagus. Begini Eton, kakak mau bilang di luar negeri tempat kerja sekarang ini ada tawaran dan peluang bagus untuk pendidikan dan juga pekerjaan. Nanti setelah menyelesaikan pendidikan atau perkuliahannya, Eton sudah bisa langsung dapat kerja di sini dengan gaji yang lumayan besar. Nah, bagaimana Eton? Ikut kakak ke luar negeri saja. Eton, kok diam? Oke, kalau masih pikir-pikir, kakak kasih kesempatan. Ya Kakak John, ya. Kasih Eton kesempatan 2 atau 3 hari lagi Kakak John. Biar Eton pikir-pikir dulu Kakak John. Oke, jangan lama-lama ya, kakak tunggu. Sepertinya saya harus mencari tantangan untuk menangkan diri. Dengan melihat keluarga seperti ini, saya harus berjuang merubah hidup saya. Saya yakin suatu saat saya akan maju selangkah dari sini, merubah keluarga, sesama, dan bangsa ini. Sepertinya saya harus mencari tantangan. Sudah tahu virus itu berbahaya, bisa membahayakan diri, keluarga, atau siapapun. Masih saja malas mengabaikan protokol kesehatan. Susah apa sih? Cuma pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak saja tidak bisa. Baru yang sudah habis vaksin, dia pikir sudah aman. Imun kuat, jadi tidak mau protokol kesehatan. Yang mau vaksin saja berebutan siapa cepat dia dapat. Tambah lagi berita hoaks soal vaksin, bikin orang tambah takut mau vaksin. Sepertinya saya harus mencari tantangan untuk bisa menenangkan diri. Kok tiap hari tidak ada berita lain? Hanya penuh dengan berita masalah. Seperti tiap hari tidak ada hukum. Manusia hidup seenak dan semaunya. Kalau begini, kapan bisa aman? Sepertinya saya harus mencari tantangan untuk menenangkan diri.
kamu pada negeri? Saya ingin mencari sebuah tantangan. Ya, aku juga sama. Karena soal COVID apalagi vaksin. Kalau saya mencari ketenangan dan solusi untuk keluar dari keluarga yang serba kekurangan. Saya juga mau mencari tantangan untuk menenangkan diri karena saya belum punya keputusan. Kakak, atau tidak? Bagaimana kalau kita berlari memegang bendera? Setuju. Mumpung di sana ada bendera, Loh, kenapa lari-lari sambil pegang bendera seperti itu? kami hanya berlari memegang bendera saja, Pak. Kalau memegang bendera seperti itu tidak cukup. Dulu para pahlawan juga memegang bendera. Tetapi mereka tahu bagaimana bendera itu harus berkibar. Terus, bagaimana cara kami mengibarkan bendera ini? Nah, kalian harus berlari menuju puncak itu. Dan setelah sampai ke puncak itu, kalian mengibarkan bendera. Setelah itu kamu resapi, dalami. Saat kamu mengibarkan bendera itu, disitulah kamu akan tahu bagaimana perjuangan para pahlawan. Iya, Pak. Kami akan mengibarkan bendera. Saya akhirnya batalkan niat ke luar negeri, ikut saudara yang katanya ada pendidikan yang super layak dan pekerjaan yang tersedia dengan gaji yang besar di negeri orang. Namun saya lebih memilih tetap di sini, di kampung ini, di daerah ini, di bangsa ini yang masih lebih membutuhkan saya di depan sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tugas saya hanya memecah rintangan. Ya, rintangan yang harus dihancurkan dengan usaha yang gigih dan kerja keras untuk meraih harapan di depan sana. Ya, harapan kita semua demi bangsa Indonesia yang kita cintai. Saya ingin melihat hukum di negeri ini benar-benar ditegakkan. Banyak orang hidup seperti tidak ada hukum.
Padahal berbicara soal hukum, semua orang sudah tahu. Dari kecil, tua dan muda, dari manusia kelas bawah, menengah sampai kedudukan tertinggi sekalipun. Begitu viralnya orang mendengar kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, dan lainnya. Hukum sudah begitu keras dan jelas, tapi masalah jalan terus. Sepertinya bangsa ini membutuhkan manusia sadar hukum. Ya, itu benar. Namun tidak mudah. Ada tiang rintangan yang berdiri kokoh di depan sana. Kita harus memecahkan rintangan itu secara bersama-sama. Barulah kita menjadi bangsa yang tangguh dan bertumbuh meraih cita-cita. Ya, cita-cita para pahlawan yang telah meneteskan air mata dan darah demi sebuah kemerdekaan. Tepatnya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya hanya membutuhkan masker seperti ini. Mencuci tangan dan menyelesaikan tahapan vaksinasi. Sebuah kebiasaan baru yang harus ditempuh, tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu rintangan kita, ya, suatu perjuangan memecah rintangan di zaman ini. Di tengah situasi zaman ini, saya hanya ingin menjadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Tidak peduli dari mana latar belakang, meskipun saya menyadari bahwa saya sendiri berasal dari keluarga kelas paling rendah. Jangankan mau makan, untuk membiayai hidup saja, seperti kehidupan orang berada itu sulit. Ya, ini rintanganku yang harus dipecahkan. Indonesia